Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Rudiana. Di video kali ini aku ingin bagikan lagi sebuah inspirasi rumah kecil minimalis. Kali ini milik Kak Susi Handayani 80 di Instagram. Ini untuk akun Instagramnya ya, silahkan boleh di follow untuk menanyakan kelanjutan dari rumah ini. Rumah ini adalah tipe 36 yang direnovasi teman-teman, dengan fasad awal itu 6 meteran dan ada kemungkinan ini kelebihan 1 meter, jadi sekitar 7 meteran ya untuk fasadnya, kali belakang sekitar 12 meter, jadi total tanah adalah 84 meter. Tapi untuk memastikan tanahnya berapa, silahkan bisa tanyakan langsung ke Kak Susi Handayani ya, karena di sini aku hanya mengira-ngira saja untuk ukurannya, tidak ukuran pasti karena di beberapa caption Instagram Kak Susi tidak menyertakan untuk ukuran-ukurannya. Nah, sebelumnya kita udah lihat bagian depannya ya, dari tampak depan, dan ini adalah dari tampak samping sebelah kiri seperti ini untuk bagian fasadnya. Di bagian kiri itu ada perpaduan dari keramik motif batu alam dan serta batu alam itu sendiri, dan di sebelah kanannya itu adalah pagar rolling door untuk masuknya kendaraan masuk ke dalam rumah. Di sini mungkin tidak terlihat ya untuk rumahnya dalamnya seperti apa, tapi nanti kita juga akan masuk. Nah, ini teman-teman dari sudut sebelah kanannya seperti ini bisa dilihat ya, ini cukup menjulang tinggi ke atas karena ini ditambahin ya, yang awalnya mungkin agak pendek dan di sini lebih ditinggikan lagi agar tentu menjadikan si ruangan di dalam meskipun rumah kecil agar terlihat lebih luas juga, dengan menggunakan atap modelnya model pelana. Di sini untuk bagian depannya sendiri warnanya itu seperti warna krem teman-teman. Ini adalah kondisi saat di malam hari seperti ini. Sudut sebelah kiri ada beberapa lampu sorot juga yang menyoroti batu alam dan juga dinding-dinding dari rumah ini agar terlihat cantik saat di malam hari tentunya. So, jika kurang jelas ini bisa di pause terlebih dahulu teman-teman untuk fasadnya agar bisa dilihat secara maksimal oleh kalian, ataupun bisa diulangi ya dari depan. Tetapi jika mungkin kelamaan juga bisa di skip beberapa detik. Dan ini dari sudut sebelah kanan seperti ini teman-teman, kondisi saat di malam hari sangat cantik banget ya. Bisa dilihat juga nih untuk bagian dalamnya sudah terlihat, atau bagian terasnya ataupun carportnya ya. Bagian atasnya itu ceiling-nya itu memakai drop ceiling yang cukup tinggi ya, dari bawah ke atasnya kemungkinan sekitar 4 meteran lebih, karena posisi rumah ini itu tidak rata teman-teman, jadi agak ada tanjakan gitu, tangga gitu. Dan nanti kita juga akan lihat seperti apa sih untuk lebih jelasnya. Sekarang kita mulai buka ya untuk bagian gerbang, dan di sini ketika buka gerbang ataupun pagar kita akan disuguhkan oleh carport, ukurannya kemungkinan adalah sekitar 3 kali 4 meteran. Dan seperti yang aku bilang tadi, itu ada beberapa tangga, pijakan anak tangga itu menuju ke dalam rumah karena rumahnya itu ini tidak rata. Di bagian sebelah kirinya sendiri untuk bagian dinding dikasih molding ya, ini untuk tentunya mempercantik area di dalam rumah ataupun di area carport ini yang tertutup atau menyatu langsung dengan area teras depan. Nah teman-teman, di sini untuk ketinggian ceilingnya itu sendiri menurut aku ini sekitar 4 hingga 5 meteran ya, karena memang untuk di bagian depan ini ada pijakan tangga. Nah di sini cukup untuk satu mobil nih, ini seperti ini contohnya ketika ada mobil, ini mobilnya mobil city car ya, sekitar 3,8 meteran. Lalu ini ketika mobil dipindah keluar, dan ini juga bisa dijadikan ruang tamu ketika menerima tamu yang tidak terlalu dikenal, bisa di area teras ataupun di area carport ini teman-teman. Nanti ada ya contohnya seperti apa untuk ketika dipasang meja dan kursi untuk menerima tamu. Dan yang paling menurut aku excited ini adalah untuk bagian ceilingnya ya. Jadi ini memakai drop ceiling, tapi karena ini mungkin bisa dibilang di luar, tapi ini memang di dalam sih, karena si dindingnya itu hampir mengelilingi semua area tanah ataupun area rumah dari rumah Kak Susi Handayani ini. Dan ini ketika ada mobil teman-teman di dalam carportnya ataupun di area depan rumahnya seperti inilah
Dan ini ada besi nih, ini besi adalah untuk besi menjemur pakaian. Nah seperti ini contohnya. Nih jika kalian suka menanyakan tempat jemurnya di mana kak, nah ini ada di depan ini. Dan ini adalah ketika kursi serta meja kopi dipasang di area carport ataupun area teras. Di belakangnya ada roof sharing, jadi masih terlihat cantik ya. Ini bisa digunakan untuk menerima tamu ketika misalnya tamunya tidak terlalu dikenal. Lalu ini adalah dari area teras utama ya teman-teman, seperti ini. Untuk bagian keramiknya ini motifnya motif zaman dulu ya, motif-motif klasik, karena ini memang rumah yang dibeli adalah rumah bekas. Dan just info, ini adalah pemilik ketiga yang merenovasi cara full jadi menjadi lebih bagus lagi. Dan ini untuk bagian fasad depan ataupun area teras depannya tuh seperti ini ya. Untuk bagian dalamnya ada 2 buah jendela, ini dari kayu ya untuk kusennya, dan pintunya menggunakan pintu kayu dengan pelitur ya, ini tidak dicat full untuk bagian kusen serta bagian pintunya. Dan di area ini juga bisa digunakan untuk menerima tamu. Kemungkinannya luasnya adalah sekitar 2,5 kali 3 meteran ataupun 3 kali 3 meteran teman-teman untuk bagian depan ini. Untuk bagian dalamnya seperti apa, kita juga akan masuk. Dan untuk bagian dalamnya adalah seperti ini. Untuk luasnya kemungkinan adalah sekitar 3 kali 6 meteran ya, sampai ke area dapur tuh ataupun area minibar. Karena rumah ini kan tipenya 36, berarti 6 kali 6 meter ya. Dan kalau dibagi 2 berarti kan 3 meter, berarti 3 kali 6 meter teman-teman sampai ke area minibar. Sebelumnya belum ada minibar, tetapi rumah biasa ataupun rumah tipe 36 seperti biasanya nanti kita juga akan lihat di paling akhir video teman-teman, rumah sebelum direnovasinya. Ini untuk bagian renovasi menurut aku sangat cantik banget, bisa jadi inspirasi banget buat kita semua. Dengan adanya minibar langsung ke area ruang tamu yang di dalam ataupun ruang keluarga, ini tentunya menjadikan rumah terlihat lebih modern. Jadi ini perpaduannya itu seperti klasik dan modern, karena memang inilah rumah zaman dulu yang direnovasi oleh Kak Susi Handayani menjadi lebih modern. Dan ini dari sudut yang berbeda lagi teman-teman, seperti ini. Di sini ada sofa dan di sebelah kiri untuk dindingnya dikasih wallpaper motif garis-garis gitu. Serta untuk bagian dalam ini tidak berwarna krem ya, melainkan berwarna putih perpaduannya dengan ada beberapa aksen kayu dari pintu. Dan untuk ketinggian ceilingnya sendiri kemungkinan lah sekitar 3 meter, dan ini adalah ditinggikan lagi ya. Berbeda dengan bawaan sebelumnya, kemungkinan sebelumnya itu sekitar 2,5 hingga 2,8 meter, karena ini adalah salah satu rumah subsidi ya yang awalnya. Nah teman-teman, untuk bagian dalam ini kira-kira kalian mau kasih nilai berapa? Kalau aku masih 100 ya, karena ini menurut aku bisa jadi inspirasi buat kita semua yang memiliki rumah subsidi ataupun rumah kecil zaman dulu yang mau direnovasi, tetapi caranya biar lebih modern gimana, mungkin bisa diikuti gaya-gaya dari Kak Susi Handayani. Dan ini seperti ini, dari area lebih dekat ke area dapur ataupun minibarnya. Jadi ini tidak terlihat seperti dapur ya teman-teman, adanya penghalang ataupun minibar yang setengah itu, jadi area dapur itu tidak terlihat. Dan menurut aku ini juga keren banget. Dan kalau kita lihat ada perbedaan warna nih untuk bagian depan ataupun tengah ini ruang tamu ataupun ruang keluarga, dengan area di belakang ataupun area dapur. Di sana ada aksen warna birunya tetapi ada putihnya juga, menurut aku itu juga cantik banget. Tetapi mungkin kedepannya bisa diselaraskan lagi agar terlihat lebih luas lagi. So untuk nilainya berapa nih teman-teman, masih 100 ataupun berkurang? Silahkan berkomentar di bawah. Nah sekarang kita akan lihat dari area sebelah kiri ataupun menyorot ke area kamar tidur nih. Bisa kalian lihat untuk sebelah kiri itu ada pintu, itu ada 2 pintu ya sebenarnya berhimpitan, itu adalah ke area kamar tidur. Tetapi di sini untuk kamar tidurnya itu tidak ditampilkan teman-teman, mungkin lebih privasi ya, jadi Kak Susi tidak men-share-nya di Instagramnya. Jadi mohon maaf juga nih bagi kalian yang misalnya kepo ingin tahu area ruang tidurnya, mungkin sebagai gantinya bisa lihat
link yang di atas untuk kamar tidur keren yang lainnya. Dan bisa kita lihat juga di sini untuk sekatnya ini kan tadi bolong dan ada sebuah hamalan, itu pasti dicor ya dan dilapisi dengan granit. Dan tentunya untuk bagian lantai nih baik yang depan ataupun tengah nanti bisa digunakan juga granit agar terlihat lebih luas dan lebih bagus juga ya teman-teman, menurut aku itu. Tetapi menurut kalian harusnya bagaimana, silahkan berkomentar, ataupun nanti untuk kalian mau buat seperti ini lantainya mungkin bisa diganti juga ya untuk memakai granit. Dan ini ketika dari sudut yang berbeda seperti ini ya, ini sangat cantik banget, indah banget terlihatnya area ruang tamunya karena ada minibar yang menyatu langsung atau menghubungkan langsung dengan area dapur, dipadukan dengan beberapa lampu gantung yang menurut aku sangat indah banget, yang membuat rumah ini tampak lebih modern lagi. So sampai sini berapa nih nilainya teman-teman? Kalau aku sih pasti 100 ya. Ini ketika pintu depan dibuka, ada juga area hijau yang beberapa di pot, dan wah pokoknya menurut aku ini bagus banget sih. Ini tentu rumah ya, rumah subsidi direnovasi, dan ya kalau misalnya bangun dari awal mungkin bisa bangun konsepnya, tetapi kalau udah tertanam sebuah rumah tentu menyusunnya itu menjadi lebih susah teman-teman. Jadi menurut aku seperti ini juga sangat cantik banget, sangat bisa jadi inspirasi banget buat kita semua. Ini dari sudut yang berbeda lagi, ada meja makan di area dapurnya itu sendiri, bisa kita lihat di sini dekat dengan minibar ya, jadi bisa digeser ke kanan, ke kiri, ataupun dimajukan ke depan ataupun ke belakang. Dan ada beberapa kabinet juga untuk menyimpan barang-barang keperluan dapur. Dan di area dapur ini teman-teman menyatu langsung dengan area kamar mandi, bisa kalian lihat tuh di sebelah sana di area tengah. Nanti kita juga akan lihat seperti apa untuk area kamar mandinya. Di sini sebelum ke sana kita akan lihat-lihat dulu lebih banyak ataupun lebih detail untuk area dapur, mejanya seperti apa. Dan di sini bisa kita lihat ini kelihatannya itu letter U, tetapi memang tidak terlalu luas. Dan seperti ini teman-teman untuk lebih detailnya ataupun dari sudut yang lebih lurus ya. Di sini dapurnya meskipun ya dindingnya itu full dari depan ke belakang kan persepsinya nanti akan gelap, tetapi di sini tidak, karena bagian dapur itu ada skylight dari atas genteng. Dan seperti ini teman-teman untuk skylightnya bisa kalian lihat juga ya, di sini ada lampu juga, jadi untuk area belakangnya ataupun area dapur ini tidak akan tentunya terlalu gelap gulita. Dan kalau kita perhatikan di sebelah kanan dari meja dapur itu ada sebuah pintu, itu kemungkinan untuk kamar ketiga. Jadi rumah ini memiliki 3 kamar, tetapi untuk lebih pastinya kalian bisa tanyakan langsung ke Kak Susi Handayani. Nah inilah untuk meja dapurnya seperti ini teman-teman. Ini letternya letter U, dan untuk bagian kompor di tengah itu lebih rendah agar ketika memasak itu tentunya pinggang tidak sakit ya. Ini untuk dari sudut yang sebelah kiri lebih detailnya. Untuk bagian kitchen sinknya yang biasa, tidak terlalu tinggi tetapi ya cukup. Mungkin ini memang awalnya sudah ada, jadi hanya dirapihkan sedikit, dan kemungkinan kedepannya juga akan direnovasi lagi untuk oleh Kak Susi Handayani. Jadi pastikan kalian follow Instagramnya dan mengikutinya untuk updatean selanjutnya. Kita juga akan lihat sudut sebelah kanan seperti ini teman-teman. Untuk kabinetnya menurut aku bagus banget nih, gayanya itu gaya klasik modern dipadukan dengan beberapa warna-warna ataupun motif-motif yang ceria. So untuk bagian dapurnya kalian mau kasih nilai berapa nih teman-teman? Kalau aku sih pasti 100, karena ini tentunya bisa menginspirasi buat kita semua. Mungkin untuk sebagian beberapa orang kurang menginspirasi, tetapi untuk orang lain tentu bisa menginspirasi. Dan ini adalah untuk bagian si kamar mandi yang aku sebutkan tadi. Di sini menyatu langsung dengan area cuci teman-teman. Untuk luasnya kemungkinan sekitar 2 kali 1,5 meteran ataupun 2 kali 2 meteran. Di sini untuk bagian mesin cuci ada di dalam kamar mandi, tentunya agar ketika mencuci si air cucian
kotornya itu bisa langsung ke drain ke bawah ataupun ke drain langsung ke pipa pembuangan teman-teman. Ini untuk masuk ke dalamnya ada sebuah tempat penyimpanan air juga, ada bak. Ini baknya bak keramik ya, keren banget menurut aku juga. Dan untuk bagian klosetnya menggunakan kloset duduk, dan untuk bagian dindingnya juga sudah dilapisi oleh keramik, tentunya untuk menghindari rembesan dari cipratan air ketika kita mandi ataupun menggunakan air ketika kita mencuci. So untuk dapurnya menurut aku juga keren banget, bisa jadi inspirasi banget buat kita. Sekarang kita keluar lagi teman-teman, ini dari sudut minibar tapi menyorot ke area pintu yang tadi luar teman-teman. Jadi di sini itu ada ruang nonton TV dan pintunya itu yang putih di bagian depan. Jadi ada dua pintu ya untuk bagian rumah ini. Pintu utama tadi masuk ke kamar, maksud aku pintu utama masuk ke ruang tamu, lalu bisa melihat langsung area dapur ataupun minibar, jadi open space ya. Dan dari minibar ini ataupun dari area dapur ini bisa langsung menuju ke area ruang nonton TV. Itu luasnya kemungkinan sekitar 1,5 kali 6 hingga 6,5 meteran. Kita juga akan lihat teman-teman seperti apa sih untuk area nonton TV-nya. Tetapi mungkin tidak akan full karena ini videonya nanti akan terlalu panjang dan mungkin menyebabkan kebosanan untuk kalian. Jadi mohon maaf banget teman-teman. Dan ini adalah untuk area yang aku sebutkan tadi, ruang nonton TV-nya di sini. Jadi kita bisa bersantai-santai nonton TV ini ketika pulang kerja bersama keluarga, kita nonton TV di sini. Ada beberapa hiasan dinding juga agar terlihat lebih cantik ya. Dan di sebelah kanannya itu ada jendela tentunya untuk masuknya sirkulasi cahaya ataupun udara ke dalam rumah ini. Dan menurut aku ini juga cukup banget ya, bisa jadi inspirasi buat kita semua. Jadi kecil, besar, bagus ataupun jeleknya itu tergantung pilihan kalian. Tetapi menurut aku ini sangat bagus banget dan tentunya bisa jadi inspirasi banget buat kita. Dan bagi kalian yang belum memiliki rumah, semoga diberikan rezeki untuk mendapatkan rumah impiannya ataupun rumah yang diinginkannya. Dan di sini ada beberapa foto yang tidak ditampilkan seperti ini teman-teman, karena kasus Handayani adalah seorang guru. Di sini ada ruang kerja khusus ya untuk bu guru. Tentunya di sini ada beberapa buku juga, ada laptop serta mejanya untuk ketika bekerja ataupun WFH. Serta di sini di area akhir juga ditampilkan rumah sebelum direnovasi ataupun contoh rumah yang menyerupai hampir sama teman-teman, karena inilah rumah subsidi. Dan teman-teman untuk videonya hanya itu saja. Mohon maaf sekali banyak kekurangan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.